Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral di dunia pendidikan. Tapi sayangnya ini bukan sesuatu hal yang positif. Nah, mungkin tanpa panjang lebar, mari kita tanyakan kepada host kita nih, Pak Afi. Gimana Pak? Apa yang ingin kita bahas nih Pak? Ya, ini ada berita yang sangat sedih ya, gitu. Ini kita bahasnya yang sedih-sedih mulu nih. Nanti mudah-mudahan ada yang ceria gitu ya. Ini menggauli siswinya berkali-kali ya. Jadi seorang guru menggauli siswinya berkali-kali pemeran video syur di Gorontalo. Jadi di daerah Gorontalo itu ada video syur. Ternyata pelakunya itu guru dan murid. Mengaku siap bertanggung jawab. Nah, ini bukan soal masalah siap bertanggung jawabnya gitu. Menurut saya orang yang tidak bertanggung jawab, Pak. Kalau dia bilang saya mengaku siap bertanggung jawab, ya mungkin karena anaknya hamil atau karena gimana. Tapi menurut saya ini justru orang yang sangat tidak bertanggung jawab ini. Sebagai guru, ya kan guru pendidik. Bayangin orang tuanya anak ini menitipkan anaknya ke sekolah untuk dididik oleh guru, malah dibikin kayak begini. Ini sekolah umum apa sekolah yang ada genrenya Pak? Ini boleh saya sebut sekolahnya nggak? Sebutin lah. Sebut aja ya, ini Madrasah Aliyah Pak di Gorontalo. Madrasah Aliyah itu sekolah Islam yang tapi bukan sekolah umum, dia tapi juga bukan pesantren, madrasah. Kalau misalnya kayak sekolah Al Azhar itu kan sekolah Islam tapi bukan madrasah, sekolah umum gitu. Seperti itu kira-kira Pak. Ya ini menarik Pak ya. Ya termasuk sekolah ini genrenya agama lah, iya. Ya kan. Seharusnya seorang pendidik yang dia berkecimpung di dunia sekolah yang genrenya agama, seharusnya dia memiliki akhlak yang patut dicontoh. Nah, tetapi yang kita lihat kan dia malah jadi pemeran utama lagi. Iya, dia berarti kan gini, kalau menurut saya sih nggak mungkin anaknya yang mulai dong ya. Ya iyalah, pasti ada yang menjadi pemicunya. Nah, tetapi kan yang saya lihat di sini guru dan murid. Siapa sih yang kalau menurut Pak Afi nih, yang kemungkinan besar paling punya akal bulusnya gitu? Yang dia memulai, yang membuat semua itu bisa terjadi Iya, gitu ya. Kira-kira siapa? Ya yang lebih dewasa pasti. Mungkin nggak kalau muridnya duluan? Nggak mungkin. Ini usia muridnya berapa? 16 tahun. SMA. Oh, tingkat SMA Tingkat ya? SMA. Jadi Madrasah Aliyah itu untuk agamanya, kalau untuk umumnya SMA atau SMU gitu. Ya memang ini sudah beranjak remaja sih Pak ya. Karena saya juga dulu mengalami Pak. Jadi murid yang ngasih tanda-tanda, itu saya pernah mengalami. Tetapi kan saya juga tahu diri Pak. Ini murid saya sendiri. Ya masa sih saya sambil menyelam minum air gitu. Meskipun yang kesannya ya, yang memulai duluan tuh murid saya. Jadi maksudnya adalah ada kemungkinan juga si murid ini yang memulai gitu ya. Ada kemungkinan juga. Tetapi kan kita selaku pendidik ya, apalagi secara usia kita juga lebih matang dibandingkan murid kita. Seharusnya kita lah yang menjaga diri gitu. Jangan sampai kejadian-kejadian yang aneh-aneh itu terjadi. Tetapi kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, ya bagaimana Pak? Kita pikir ini istilahnya kita dikasih umpan nih. Apalagi ya mohon maaf ya, kalau anak perempuan yang beranjak remaja, itu gimana sih Pak? Lagi seger-segernya Pak. Lagi mengkal-mengkalnya kalau nah itu gitu ya. Kan. Apalagi kalau cantik gitu ya. Apalagi kalau cantik. Kalau jelek mungkin cuekin. Maaf nak, bapak sibuk gitu. Mikir kita Pak ya. 1000 kali gitu. Nah ini kalau saya sih karena sudah pernah mengalami, berarti kitanya sendiri Pak harus yang bisa menjaga diri kita. Jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang asusila. Tetapi kalau kita nggak punya pengendalian diri yang kuat, ya sudah Pak. Apapun yang menjadi godaan di hadapan kita langsung kita sikat. Nah, di sini sih memang ketika kita berkomitmen menjadi seorang pendidik, kita harus sadar Pak, kita ini menjadi pusat perhatian oleh anak-anak didik kita.
Kalau misalnya ada anak-anak didik kita yang suka sama kita, terus kita misalnya dibilang guru favorit, kita harus menganggap itu hal yang normal, Pak. Kita jangan kegeeran. Hmm. Ya, misalnya murid-murid kita tuh ngefans sama kita, bukan berarti aji mumpung, Pak, untuk memanfaatkannya gitu. Ya kan suka sama suka nih gitu ya. Iya, kita harus sadar diri nih yang di hadapan kita ini masih bau kencur gitu. Ya, bukannya sesuatu yang sudah memiliki tingkat kematangan berpikir yang selayaknya orang dewasa. Ya mereka kan lagi puber-pubernya, Pak. Ya wajar lah kalau anak-anak didik kita ini belum bisa punya kontrol gitu dalam dirinya. Nah, tetapi kita lah sebagai seorang pendidik yang bisa menjaga hal itu semua gitu. Jangan sampai offset. Nah ini Pak, ya memang pengendalian diri ini nggak gampang Pak. Ya, kita harus punya komitmen yang kuat gitu. Bahwa kita ini sebagai seorang pendidik, kita harus memberikan suri toladan yang terbaik. Kita tanya ke diri kita, kalau saya selaku seorang pendidik tidak bisa menjadi panutan yang baik untuk anak-anak didik saya, coba tanya ke diri kita, apakah kita memang pantas menjadi seorang pendidik? Masih layak nggak nih saya? Iya. Berarti maksudnya gini ya, si pihak guru misalnya ya, ataupun orang yang di situ lebih dewasa, kan bisa aja kepala sekolah, bisa aja staff, atau enggak pokoknya yang pihak yang lebih dewasanya itu harus sering-sering introspeksi diri. Maksudnya gini, kan itu juga pernah kejadian di pesantren juga kalau nggak salah. Cuma kalau di pesantren sih mungkin peluangnya lebih kecil santri godain kiai ya. Maksudnya kan Nobody knows, Pak. nobody knows. Nobody knows. Nggak ada yang tahu. Kan pesantren itu kayak kesannya tertutup. Ya. Apa yang kejadian di dalam pesantren kan sulit dideteksi, Pak. Nah, saya sih melihatnya bukan karena masalah pesantren atau non pesantren atau sekolah umum. Ini kita selaku pendidik, kita harus sadar diri. Ya, ketika kita memutuskan menjadi seorang pendidik, berarti kita ini diberikan suatu amanah oleh Allah gitu, ya. Hal yang kita tidak bisa main-main gitu. Kita harus memiliki integritas di dalam diri kita. Bahwa anak-anak didik kita ini adalah tanggung jawab terbesar gitu. Untuk diri kita. Agar kita bisa mengantarkan mereka kepada masa depan yang terbaik. Tapi kalau kita sudah hancurkan dulu kan masa depan mereka, gimana coba di awal? Iya. Nah ini kan jadi masalah berikutnya Pak. Kita sebagai pendidiknya lagi yang menghancurkan masa depan mereka. Itu udah kerusakannya udah parah. Maksudnya udah kuadrat itu. Iya. Ya, orang anak dirusak preman aja udah bahaya. Ini dirusaknya sama guru gitu kan. Benar. Ya makanya kan di agama juga ada tuh Pak kisah orang-orang yang masuk ke neraka jahanam duluan Pak. Ya. Ini kalau nggak salah ya, orang-orang yang antara ucapan sama perbuatan itu nggak connect Pak. Inilah yang disebut orang-orang yang munafik ya. Ini kan bahaya Pak, kalau kita jadi seorang pendidik tuh munafik gitu. Ya kalau kita memang nggak sanggup melawan hawa nafsu kita untuk melihat lawan jenis, ya sudah. Ubah profesi kita. Jangan jadi guru gitu ya. Jangan jadi guru. Atau jadi guru khusus guru cowok aja gitu. Ya bisa. Ya tapi jangan jadi homo juga. Ntar bisa beda lagi ya. Iya. Kalau ada urusan ini, itu mungkin terkait sama pendidikan seks juga apa gimana? Ya ini sebenarnya pendidikan agama Pak. Jadi pendidikan agama inilah yang akan menjadi tameng gitu Pak. Bagi diri kita untuk melakukan hal-hal yang istilahnya
benar gitu. Bukan sebaliknya. Karena kalau kita nggak memiliki pengetahuan agama yang kuat di dalam diri kita, akhirnya kita gampang terpancing untuk dikalahkan oleh hawa nafsu, Pak. Ya, sekarang mana ada sih, Pak, istilahnya profesi apapun ya, yang kita tuh sama sekali tidak berhubungan gitu dengan lawan jenis. Kayaknya sulit, Pak. Kita harus sadar diri kalau misalnya memang kita lemah ya secara mental gitu untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ya kita jangan berani-beraninya, Pak, memilih pekerjaan yang itu akan menjerumuskan kita. Nah, kayak saya aja deh, waktu saya kerja di kapal pesiar. Ya. Saya udah mengalami kan kerja di sana. Semua maksiat tuh lengkap, Pak. Dan ketika saya memutuskan untuk menikah, saya berhenti, Pak, kerja dari kapal pesiar. Karena apa? Karena saya tahu diri, Pak. Iman saya nggak kuat-kuat amat gitu. Nah, berarti kan saya yang istilahnya punya pemikiran, saya bisa mengukur kadar diri saya, Pak. Saya nggak sanggup nih untuk melawan maksiat yang ada di hadapan saya. Ya berarti saya harus hijrah. Ya udah berhenti aja, ya cari yang lain lah gitu ya. Ya cari yang lain. Jangan tetap istiqomah di sana gitu, Pak. Sampai kita secara mental nggak kuat. Nah, jadi kita harus punya inisiatif, Pak. Kita harus bisa mengukur diri kita. Kalau memang kita nggak sanggup, ya sudah, kita akui saja, kita ganti profesi. Agar nggak terlanjur kita terperosok gitu, Pak, ke jurang ya kemaksiatan. Karena hal yang bisa mengendalikan diri kita sendiri, Pak. Kita nggak bisa misalnya berharap selalu diingatkan oleh kiri kanan gitu. Oke, anggaplah itu berarti kadar keimanan seseorang dong berarti jatuhnya ya. Keimanan dan keyakinan, keteguhan, bagaimana dia menghadapi godaan. Nah sekarang kalau begini, situasinya balik, oke saya tahu situasi yang tadi. Tapi situasi yang berbeda yaitu ketika si murid yang dimana dia subordinat gitu ya, tidak memiliki kekuasaan, sama gurunya diancam, nanti kalau kamu nggak mau, saya nilainya saya merahin atau nggak naik kelas. Atau kayak kiai di pesantren kan, dia kan karena tertutup, dia bisa berbuat apa aja tanpa diketahui orang luar. Jadi si anaknya nggak bisa mau ngadu kemana gitu. Jadi beda, situasinya beda dengan yang tadi gitu ya. Nah ini juga pentingnya orang tua itu harus dekat dengan anak, Pak. Ya agar anak juga bisa cair berkomunikasi dengan orang tuanya. Jadi apapun yang terjadi ya di dalam kesehariannya, anak mau cerita, Pak, ke orang tuanya. Nah, tetapi kalau komunikasi nggak cair, akhirnya anak menyimpan, Pak, apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Ini yang parah, Pak. Apalagi kalau anak ini kan misalnya sifatnya itu tertutup gitu. Introvert lah. Nah, misalnya. Ini akan jauh lebih sulit lagi, Pak, anak untuk cerita sama orang tuanya. Misalnya anak ini mendapat godaan gitu dari gurunya di sekolah. Ancaman lah itu, Pak. Ya, ancaman. Anak ini kan nggak ada tempat untuk cerita, Pak. Karena orang tuanya aja kayak menutup diri. Atau enggak cuek dengan apa yang anak itu ceritakan kepada orang tuanya. Jadi orang tua juga harus punya tingkat kepedulian, Pak, sama anak. Sering berkomunikasi, sering ngobrol. Nggak ada salahnya kok, Pak, kita misalnya ngobrol sama anak gitu ya. Jangan kita beranggapan ngobrol sama anak itu buang-buang waktu. Disinilah peran orang tua itu harus dikedepankan, Pak. Jangan kita jadi orang tua, bisanya bikin anak, tapi nggak mau ngurus. Terus anak kita mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh, kita abai.
Nah, misalnya itu udah kejadian gitu ya, hal-hal yang negatif, baru kita kayak orang kebakaran Iya, jenggot. baru marah-marah, ngamuk-ngamuk. Wah, apa nih? Iya, Saya bunuh nih gurunya gitu kan. nggak bisa kayak gitu, Pak. Kita harus preventif gitu. Sebelum kejadian, kita sudah jaga-jaga. Kita jadi orang tua juga harus cerdas gitu. Makanya ya saran saya, kita sebagai orang tua itu harus mengedukasi diri kita, Pak.